Selamat datang di perkuliahan kita. Anda pernah nggak berpikir kenapa ya sebuah kantor pemerintahan tiba-tiba mengubah sistem layanannya? Atau kenapa peraturan birokrasi itu rasanya terus-menerus diperbarui? Nah, jawabannya itu ada di satu kata kunci, perubahan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bersama konsep dasar dari perubahan ini. Ini adalah sebuah pemahaman yang krusial bagi siapapun yang nantinya ingin menjadi penggerak di sektor publik. Jadi, pertanyaannya sebetulnya simpel. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang ini, apa mungkin sebuah organisasi, apalagi organisasi publik, itu cuma diam di tempat? Tentu saja jawabannya, tidak. Dan pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita untuk memahami kenapa perubahan itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi sudah menjadi sebuah keniscayaan. Oke, ini adalah agenda pembahasan kita. Kita akan mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu kenapa perubahan itu penting. Lalu kita bedah definisinya, kita lihat konsep dan karakteristiknya, kita dalami apa saja faktor pendorongnya, lihat contoh nyatanya, dan terakhir kita tutup dengan sebuah kesimpulan. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Coba Anda bayangkan sebuah organisasi itu seperti perahu di tengah samudra. Samudra itu adalah lingkungan kita yang selalu bergejolakan, ada teknologi baru, kebijakan baru, tuntutan masyarakat yang juga baru kan? Nah, perahu yang cuma diam saja, ya pasti akan terombang-ambing dan akhirnya tenggelam. Jadi, kemampuan untuk beradaptasi atau berubah, itulah dayung yang membuat perahu itu tetap bertahan dan bisa melaju ke tujuannya. Disinilah letak relevansinya untuk Anda semua. Sebagai calon administrator dan manajer publik, tugas Anda nanti bukan cuma duduk di belakang meja. Anda juga akan menjadi nahkoda dari perubahan itu sendiri. Entah itu saat menghadapi tantangan reformasi birokrasi, atau memimpin proyek digitalisasi layanan, atau bahkan membangun budaya kerja yang baru, keahlian mengelola perubahan adalah alat utama Anda untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Oke, lalu apa sih sebetulnya yang kita maksud dengan perubahan? Kata ini kan sering sekali kita dengar, tapi ayo kita coba bedah definisinya, biar kita semua punya pemahaman yang sama. Intinya, perubahan itu adalah sebuah proses transisi. Secara mendasar, definisinya sebetulnya sederhana. Perubahan adalah proses peralihan dari satu kondisi ke kondisi lain. Ini bisa terjadi secara alami, ya misalnya karena ada krisis yang memaksa kita menyesuaikan anggaran, tapi bisa juga direncanakan secara strategis. Contohnya saat sebuah kementerian meluncurkan aplikasi layanan online yang baru. Nah, menurut Wibowo ada satu kata kunci penting di sini, yaitu tujuan. Jadi, perubahan itu bukan sekedar bergerak tanpa arah, melainkan sebuah transformasi yang disengaja menuju kondisi yang diharapkan. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya visi dalam setiap proses perubahan. Lalu Winardi, beliau menambahkan satu elemen kunci lagi, yaitu adaptasi. Organisasi itu bisa kita ibaratkan seperti bunglon yang harus menyesuaikan diri dengan warna lingkungannya. Organisasi yang baik adalah yang mampu mendengar sinyal dari luar dan beradaptasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kalau Kasali, beliau melihatnya lebih dalam lagi. Perubahan itu bukan cuma soal sistem atau prosedur di permukaan, tapi bisa sampai menyentuh hal-hal yang fundamental, seperti nilai-nilai dan pola pikir. Ini menunjukkan betapa dalamnya dampak perubahan bisa terjadi di dalam sebuah organisasi. Terakhir, dari Sobirin kita diingatkan bahwa perubahan yang efektif itu harus sistematis. Artinya, ini bukan reaksi panik atau sekedar coba-coba. Ini adalah sebuah upaya yang terencana dan terstruktur, yang bisa menyentuh cetak biru organisasi, mulai dari strukturnya, teknologinya, sampai perilaku orang-orang di dalamnya. Baik, kita sudah pegang beberapa definisi ya. Sekarang, mari kita coba bongkar mesin dari perubahan ini untuk melihat apa saja komponen intinya dan bagaimana sifat dasarnya. Penting untuk kita ingat ya, perubahan itu bukan seperti saklar lampu yang bisa di-on-off-kan begitu saja. Ia adalah sebuah proses yang selalu melewati setidaknya 3 tahap. Dimulai dari perencanaan, di mana kita merancang peta jalannya, dilanjutkan dengan implementasi, yaitu perjalanannya itu sendiri, dan diakhiri dengan evaluasi, di mana kita melihat kembali peta dan perjalanan tadi untuk belajar, supaya di perjalanan berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Selain sebagai sebuah proses, ada 3 konsep inti lainnya. Pertama, perubahan adalah respons terhadap dunia luar. Organisasi kan tidak bisa hidup dalam gelembung vakum. Kedua, tujuannya hampir selalu untuk meningkatkan kinerja. Entah itu jadi lebih cepat, lebih murah, atau lebih berkualitas. Dan ketiga, yang sering terlewat, setiap perubahan adalah proses pembelajaran. Bahkan kegagalan sekalipun bisa menjadi guru terbaik bagi organisasi untuk jadi lebih tangguh. Perubahan juga punya 4 karakteristik yang unik. Ia itu dinamis, ibaratnya seperti air sungai yang terus mengalir. Ia juga kompleks, seperti jaring laba-laba, di mana satu sentuhan saja akan menggetarkan seluruh jaringnya.
Lalu, ia sangat berpusat pada manusia, karena pada akhirnya manusialah yang menjalankan sistem. Dan karena melibatkan manusia, ia selalu berisiko ada potensi penolakan atau kegagalan kalau tidak dikelola dengan hati-hati. Oke, kita sudah tahu apa itu perubahan dan bagaimana sifatnya. Sekarang, mari kita selidiki mengapanya. Apa saja sih kekuatan-kekuatan besar yang mendorong sebuah organisasi untuk mau tidak mau bertransformasi? Setidaknya ada 4 kekuatan besar dari luar. Kemajuan teknologi ini memaksa kita untuk melakukan digitalisasi. Globalisasi menciptakan standar dan kompetisi yang baru. Perubahan regulasi dari pemerintah menuntut kita untuk menyesuaikan prosedur. Dan juga pergeseran nilai di masyarakat. Misalnya tuntutan transparansi yang lebih tinggi, ini juga memaksa organisasi publik untuk berbenah diri. Oke, setelah kita bicara banyak soal teori, yuk kita lihat bagaimana wujudnya di dunia nyata. Khususnya di sektor yang akan menjadi ranah kerja Anda semua nanti, yaitu sektor publik. Anda pasti sudah tidak asing dengan hal-hal ini. Penerapan e-government yang memangkas birokrasi, digitalisasi layanan seperti KTP elektronik, sistem seleksi ASN yang lebih transparan berbasis kompetensi, sampai adanya mal pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai layanan di satu tempat. Nah, semua ini adalah contoh nyata bagaimana konsep perubahan yang kita bahas tadi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Baiklah, kita sudah berjalan cukup jauh ya, menjelajahi konsep perubahan dari berbagai sisi. Sekarang, waktunya kita tarik benang merahnya menjadi sebuah kesimpulan yang kuat. Jadi, inilah intinya. Perubahan itu adalah arus sungai yang tak terhindarkan, yang didorong oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Tugas kita bukanlah membangun bendungan untuk melawannya, melainkan belajar menjadi navigator yang andal. Karena hanya dengan pemahaman yang mendalam, kita bisa mengarahkan perahu organisasi kita menuju tujuan, bukan malah hanyut terbawa arus. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Pertanyaan ini juga akan menjadi jembatan ke materi kita selanjutnya. Jika perubahan itu sangat berpusat pada manusia dan beresiko menimbulkan konflik, lalu bagaimana cara terbaik mengelolanya agar semua pihak mau terlibat dan mendukungnya? Inilah inti dari manajemen perubahan. Terima kasih.